Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiki Aim Fatwa. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah ekonomi mikro, yaitu konsep elastisitas. Baik, langsung saja penyaji pertama yaitu teman saya yang bernama Misbahul Munir. Dilanjutkan penyaji kedua yaitu Mahfud Junaidi. Dan penyaji ketiga yaitu saya sendiri, Rofiki Aim Fatwa. Terima kasih. Nama saya Misbahul Munir. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan slide pertama, yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Selain itu, menurut Muhammad Firdaus, elastisitas dapat diartikan sebagai perubahan relatif jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan dari salah satu faktor mempengaruhinya. B. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya, atau ceteris paribus. 3 faktor penting yang mempengaruhinya: permintaan terhadap suatu barang, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. C. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Ukuran berupa banyak jumlah penawaran suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. 1. Renang elastisitas dan kurva jenis elastis penawaran. 2. Faktor yang menentukan elastisitas penawaran. A. Jenis produk. Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis, sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat perubahan harga. B. Sifat perubahan biaya produksi. Selain tergantung pada jenis produknya, elastisitas penawaran dipengaruhi jumlah oleh sifat perubahan biaya produksi. 1. Tingkat penggunaan kapasitas perusahaan. Apabila kapasitasnya telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru harus dilakukan untuk menambah produksi. 2. Kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi. Penawaran akan menjadi inelitas apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sulit diperoleh. C. Jangka waktu. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah kapasitas produksi. Demikian dari saya. D. Elastisitas silang atau cross elasticity. Elastis silang EC yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga lain. Contohnya, apabila harga tiket bus Rp 40.000, maka harga tiket kereta api dengan jurusan yang sama berada di bawah harga tiket bus. Permintaan rata-rata kereta api tersebut sebanyak 2.000 jika harga tiket bus naik menjadi 45.000, sementara harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api tersebut akan mengalami kenaikan menjadi 2.300. E. Elastis pendapatan. Elastisitas pendapatan atau EY adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadi perubahan pendapatan. Rumus elastis pendapatan. Contoh, naiknya pendapatan seorang dari Rp 200.000 menjadi 300.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah barang X yang diminta dari 10 unit menjadi 16 unit. Berapakah besarnya elastisitas pendapatan tersebut? Rumusnya di sini. F. Faktor yang menentukan elastisitas harga. Tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi,
suatu harga permintaan, makin inelitas beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya. Karena itu permintaan beras inelitas garam tidak mempunyai substitusi. Oleh karena itu permintaan inelitas sempurna, walaupun harga naik banyak orang tak membayarnya atau membelinya, dan seandainya harga turun banyak yang tidak lantas akan memborong garam. B. Jumlah pemakai. Makin banyak pemakai permintaan suatu barang, makin inelitas hampir suatu suku bangsa Indonesia mengkonsumsi beras, makanan pokok, dan inelitas lain, menunjukkan bahwa inelitas harga dipengaruhi oleh pokok dan suatu barang. Namun pokok tidaknya suatu barang hal relatif. Pesawat televisi misalnya, bagi orang yang di kota mungkin sekali termasuk barang kebutuhan selain kebutuhan pokok. Selain media hiburan, juga sebagai media informasi yang sangat penting. Tetapi bagi masyarakat yang merupakan barang mewah, sehingga pembeli dapat ditunda bila harganya naik, meningkat, atau dapat dikatakan untuk barang yang permintaannya inelitis mendapat marginal revenue MR negatif, barang yang permintaannya elastis. Oke, di set selanjutnya saya akan menjelaskan G, yaitu teori Coffet sarang laba-laba. Teori Coffet menjelaskan mengenai harga produk pertanian yang menunjukkan fluktuasi tertentu dari musim ke musim. Penyebab fluktuasi tersebut adalah reaksi yang terlambat, time lag, dari produsen petani terhadap harga. Misalkan pada musim pertama, musim 1, jumlah produk pertanian yang dihasilkan sebanyak Q1. Kita telah mengetahui bahwa barang-barang hasil pertanian merupakan barang non-durable, tidak tahan lama. Itulah sebabnya jumlah Q1 tidak harus terjual habis pada musim itu juga. Dengan harga P1 dalam kurung berdasarkan kurva permintaan. D. Untuk selanjutnya, para petani mungkin sekali mendasarkan keputusan untuk berproduksi pada harga yang berlaku di pasar P1, sehingga jumlah yang ditawarkan pada musim berikutnya dalam kurung musim 2 adalah sebanyak Q2 sesuai dengan hukum penawaran, dengan anggaran bahwa tetap pada P1 namun dengan jumlah sebanyak Q2 di pasar, maka harga yang terjadi pada musim 2 adalah P2. Kemudian petani merencanakan berproduksi selanjutnya sebanyak Q3 pada musim ketiga berdasarkan harga yang berlaku. Hasil panen sebanyak Q3 ini akan menyebabkan harga naik menjadi P3. Dengan harga P3 ini pula lah petani membuat rencana produksi sebanyak Q4 pada musim keempat, dan begitulah seterusnya. Apabila proses ini terus berlangsung, fluktuasinya akan semakin mengecil dan akhirnya terjadi keseimbangan dalam kurung equilibrium, di mana harga keseimbangan PE dan jumlah yang diproduksi dan konsumsi sebanyak KE. Pada tingkat ini terjadi kestabilan dalam proses tersebut. Tingkat harga menunjukkan fluktuasi naik turun dari satu musim ke musim berikutnya. Proses ini dinamakan Coffet atau sarang laba-laba karena gambarnya memang menyerupai sarang laba-laba. Oke, selanjutnya yaitu H, aplikasi konsep elastisitas. Dalam permintaan dan penawaran, penerapan konsep dari elastisitas adalah untuk meramalkan apa yang akan barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai beberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting bagi produsen. Perubahan ini digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa besar penerimaan penjualan yang akan diperoleh. B. Penggunaan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Surplus konsumen adalah nilai kerelaan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi harga barang tersebut yang sebenarnya.
Surplus konsumen dapat dihitung dengan mencari luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.